Baik, anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh-solehah, cantik-cantik, ganteng-ganteng, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal simulasi PTS pekan lalu ya. Apa sih jawaban yang benar dari soal-soal Ustadz pernah berikan? Kita lanjut ke nomor 1. Letak suatu wilayah berdasarkan garis koordinat peta, yaitu garis lintang dan garis bujur disebut titik. Nah, ini yang kalau kita ingat-ingat pelajaran yang lalu pada pertemuan pertama itu, maka jawaban yang benar adalah titik. Coba kita lihat petanya dulu ya untuk meyakinkan jawaban kita. Nah, sekarang nih ada dari barat sampai timur namanya garis lintang. Dari kutub utara sampai dengan kutub selatan namanya garis bujur. Ya, di sini ada pembagian waktu juga di sini ya. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Nah, ini namanya adalah letak astronomis. Ya. Jadi jawabannya adalah letak astronomis. Nomor 2, garis lurus yang menghubungkan bumi dari kutub utara hingga kutub selatan adalah, nah kalau kalian tadi mendengarkan penjelasan Ustadz bahwa kutub utara sampai kutub selatan namanya adalah garis bujur. Nomor 3, secara astronomis Indonesia terletak. Nah, kalau kita perhatikan juga tadi, garis lintang utara, garis lintang selatan, garis bujur, ya, maka kita akan temukan, ya, angkanya itu antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Soal nomor 4, secara geografis Indonesia diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia. Ini yang benar. Tapi untuk lebih meyakinkan lagi, mari kita lihat petanya. Nah, coba kita perhatikan peta di sini anak-anak. Di utara ini ada benua Asia, di sebelah selatan ada benua Australia, di sebelah barat ada Samudra Hindia, dan di sebelah timur ada Samudra Pasifik. Indonesia terletak di tengah-tengahnya. Berarti kita diapit oleh 2 benua, itu Asia dan Australia. Jadi betul jawabannya. Lanjut ke nomor 5. Indonesia sebagai negara maritim mempunyai wilayah perairan dan lautnya lebih luas atau titik-titik dari wilayah daratan. Yang benar adalah 2/3 dari wilayah daratan. Nomor 6. Salah satu pengaruh letak astronomis Indonesia adalah adanya pengaruh waktu, yaitu tadi kalau kita perhatikan juga, yaitu jawaban benar adalah waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Nomor 7. Dengan mempunyai 17.504 pulau, berarti Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, ya. Nomor 8. Daerah yang kepadatan penduduknya di angka 100 sampai 190 km persegi di bawah ini adalah, nah, supaya kita yakin ya jawaban kita untuk soal nomor 8 ini, coba kita lihat petanya ya, supaya nanti kita petakan mana sih yang sesuai dengan angka ini. Nah, kita lihat dulu di sini. Tadi angkanya adalah 100 sampai 199. Nah, di sini warna apa? Warna kuning. Nah, kita lihat sekarang daerah warna kuning yang mana saja. Nah, di Pulau Sumatera, yaitu Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Nah, kita lihat di sini. Di sini di Pulau Sulawesi, yang ada di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Baru kita lihat sekarang ini. Nah, kira-kira Kalimantan Selatan dan Papua ada nggak tadi? Nggak ada. Sulawesi Utara ada nggak? Ada. Dan Bali? Bali tidak ada. Sumatera Barat ada. Sulawesi Utara ada. Berarti jawabannya adalah Sumatera Barat dan
Sulawesi Utara. Nomor 9. Daerah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia adalah Papua. Walaupun Pulau Papua itu salah satu terbesar di Indonesia, tapi penduduknya sangat sedikit. Nah, ya. Nomor 10. Suku Embojo terdapat di pulau titik-titik. Ingat, di NTB ada 3 suku besar ya yang mendiaminya, yaitu suku Sasak, suku Samawa, dan suku Embojo. Suku Sasak ada di Pulau Lombok, suku Samawa di Pulau Sumawa, suku Embojo di Pulau Sumbawa, walaupun daerahnya itu adalah Bima Dompu ya, di Pulau Sumbawa. Lanjut ke 11. Agama di Indonesia yang kitab sucinya Al-Quran adalah agama, jelas agama Islam, karena Al-Quran setiap hari kita baca ya. Nomor 12. Agama yang secara resmi diakui di Indonesia pada masa Presiden Gus Dur atau Abdurrahman bin Wahid adalah agama Konghucu ya, karena pada zaman Soekarno dia ada tapi belum menjadi agama, hanya sebagai kebudayaan. Pada zaman Soeharto dilarang malahan ya. Terus pada zaman B.J. Habibie belum diakui juga. Pas zamannya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur baru diakui secara resmi di Indonesia. Lanjut. Apakah nama pulau di bawah ini? Tadi kita lihat peta Indonesia kelihatan ya. Kita memetakan angka-angka itu. Ini terletak di paling barat ya. Wilayah Indonesia itu Pulau Sumatera. Ya, Pulau Sumatera. Yang 14. Faktor abiotik yang mempengaruhi keberagaman flora dan fauna di Indonesia adalah, ingat kalau faktor biotiknya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan, berarti kalau abiotik adalah air, tanah, dan iklim. Nomor 15. Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman hayat terbesar di dunia. Di bawah ini yang mendukung pernyataan tersebut adalah, ingat, jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 dan jumlah spesies hewan juga mencapai 2.215 ya, ada di materi yang pernah saya ajarkan ini. Gambar di bawah ini atau gambar di bawah adalah pulau. Nah, ini pulau tadi kita petakan juga, Pulau Sulawesi ya. Ini adalah Sulawesi Utara, tadi ini Sulawesi Selatan ya. Lanjut. Nomor 17. Di bawah ini karakteristik flora Indomalayan adalah, nah kalau seperti ini anak-anak kita harus menghafal ya. Karena memang IPS itu banyak yang menghafal. Tapi kita lihat dulu ya materi yang pernah saya ajarkan dulu. Di sini kita lihat. Mana sih? Ingat. Di sini kalau karakteristik tumbuhan Indomalayan itu jenis meranti-meranti yang sangat banyak. Kalau di karakteristik tumbuhan Indonesia berarti kebalikannya, ya. Nah, bukan ini kebalikannya. Kalau di sini ada, berarti ini tidak ada. Kalau di sini ada, di sini tidak ada. Nah, jenis meranti-meranti yang sangat banyak. Kebalikannya terdapat bagi jenis rotan, tidak terdapat hutan kayu putih. Jenis tumbuhan mahakota sangat sedikit, jenis anggrek sedikit. Dapat bagi jenis nangka, tidak banyak tumbuhan sagu. Nah, sekarang coba kita lihat mana sih yang benar. Nah, kalau sini Indomalayan itu terdapat berbagai jenis rotan ya. Ini memang butuh hafalan kalau ini ya. Nomor 18. Nama fauna yang ada di tipe Australia di bawah ini adalah, nah kalau ini kita akan lihat nanti di hewan-hewan di tipe 3 tipe itu ya. Coba kita lihat, ini adalah asiatis ya, elang, burung hantu, jala, kutilang, gagak, merak. Yang kedua adalah peralihan, tipe peralihan dewata, kakatua, nuri, mandar, rangkong, raja udang, malio, ini peralihan. Sekarang australik, namdur, cendrawasih, kausari, nuri, raja udang. Ya, nah sama kita lihat dulu jawabannya di sini. Nah, di sini ada kausari, berarti yang benar adalah kausari ya, wilayah Australia soalnya. Yang nomor 19, gambar-gambar burung di bawah ini berada di tipe tadi kita buka, berarti ini adalah asiatis ya, yang benar adalah asiatis.
Nomor 20 dan terakhir. Nomor 20 terakhir, dan ini adalah soal terakhir anak. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia yang hampir wilayah merupakan lautan. Benar ya. Ini salah satu negara terbesar di dunia, hampir wilayahnya merupakan daratan. Salah. Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia yang besar daratan dan lautan sama. Salah. Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia yang wilayahnya merupakan daratan tandus. Yang benar adalah Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia yang hampir 2/3 wilayahnya adalah lautan atau perairan. Baik anak-anak semuanya, mungkin ini saja yang bisa Ustaz bahas karena memang soalnya hanya 20. Semoga kalian bisa mengerti dan insya Allah ini nanti pasti akan ada salah satu soal yang ada di soal PTS. Mungkin nanti soalnya agak mirip-mirip, mungkin ada beberapa kata atau mungkin dibalik yang semula jawabannya di pilihan ganda tapi nanti jadi pilihan ganda dari soalnya. Yang penting intinya kalian tuh belajar anak-anak ya, belajar soal-soal yang pernah kita berikan, dan insya Allah nanti untuk soal ujian praktiknya bisa kalian lihat di GCR ya. Sekian dari Ustadz, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.